Ilmu bedah untuk semester 10 Fakultas Kedokteran. 1. Teknik operasi dasar. A. Persiapan operasi. 1. Sterilisasi dan aseptik. Sterilisasi dan teknik aseptik adalah elemen fundamental dalam pembedahan untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial dan komplikasi luka bedah. Cuci tangan bedah dilakukan dalam 5 langkah standar: telapak tangan, punggung tangan, sela jari, ujung jari, dan pergelangan tangan. Menggunakan antiseptik berbasis alkohol 70% atau klorheksidin. Mengikuti panduan WHO dengan durasi rata-rata 5-10 menit. Dilanjutkan dengan penggunaan sarung tangan steril, memastikan tidak ada kontaminasi selama proses persiapan. Sterilisasi alat bedah. Autoklaf, metode utama menggunakan tekanan uap panas 121-134 derajat Celcius selama 15-30 menit untuk sebagian besar alat. Sterilisasi plasma gas. Menggunakan hidrogen peroksida plasma untuk alat-alat yang sensitif terhadap panas, seperti kamera endoskopi. Etilen oksida digunakan pada alat-alat plastik, karet, atau bahan lain yang mudah rusak oleh panas dan uap. Zona steril. Area operasi dilindungi dengan kain steril untuk membatasi kontaminasi. Seluruh personel di ruang operasi diwajibkan menggunakan pakaian operasi steril, masker, penutup kepala, dan sarung tangan steril. 2. Posisi pasien. Penentuan posisi pasien bertujuan memaksimalkan aksesibilitas bedah sambil mempertahankan keamanan dan kenyamanan pasien. Supine position, telentang, digunakan pada operasi bagian depan tubuh, seperti laparotomi atau operasi jantung. Prone position, tengkurap, untuk operasi punggung, tulang belakang, atau rektum. Lateral decubitus position, operasi pada sisi tubuh seperti torakotomi. Litotomi position, digunakan pada operasi ginekologi atau urologi, seperti prostatektomi. Trendelenburg dan reverse Trendelenburg untuk meningkatkan visibilitas pada panggul atau dada, bergantung pada kebutuhan operasi. B. Teknik operasi dasar 1. Insisi, pembedahan luka. Prinsip insisi mencakup akses yang efektif, minimalisasi kerusakan jaringan, serta meminimalkan risiko perdarahan atau infeksi. Midline incision, cepat dan mudah untuk seluruh kavitas abdomen. Coucher's incision, insisi miring untuk akses kantong empedu. McBurney incision, insisi spesifik untuk appendektomi. Pfannenstiel incision, untuk operasi pelvis, sering digunakan pada bedah ginekologi. 2.
Hemostasis bertujuan mengontrol perdarahan intraoperatif untuk mencegah hipovolemia atau komplikasi lain. Manual compression menekan langsung pembuluh darah dengan jari atau kain steril. Ligasi menggunakan benang bedah untuk mengikat pembuluh darah. Elektrokauter menghentikan perdarahan dengan alat panas. Hemostatic agents seperti fibrin selan, oxidized selulose, atau gelatin spon. 3. Suturing, penjahitan luka. Penjahitan luka adalah seni yang membutuhkan ketelitian untuk mengurangi risiko infeksi dan mendukung penyembuhan. Jenis benang absorbable. Vicryl atau catgut digunakan untuk jaringan dalam. Non-absorbable, nilon atau silk untuk struktur eksternal. Teknik jahitan, interrupted sutures. Direkomendasikan untuk luka dengan risiko tinggi infeksi. Continuous sutures digunakan untuk luka panjang dengan risiko infeksi rendah. Subcuticular sutures. Penutupan luka secara estetis tanpa meninggalkan bekas jahitan yang terlihat. 4. Drainase luka operasi. Penggunaan drainase membantu mengeluarkan cairan pasca operasi yang dapat memicu infeksi. Penrose drain untuk luka superficial atau abses kecil. Closed suction drain menggunakan alat seperti Jackson Pratt untuk luka dalam. 5. Penutupan luka selain jahitan, tersedia metode modern. Staples kulit lebih cepat tetapi digunakan pada pasien dengan risiko rendah infeksi. Perekat bedah memberikan hasil estetis terbaik untuk luka kecil. Plester khusus digunakan untuk luka superficial tanpa ketegangan. 2. Manajemen praoperasi. Penilaian pasien. 1. Evaluasi fisik, pemeriksaan jantung dan paru untuk menilai risiko anestesi. Evaluasi IMT untuk risiko komplikasi obesitas. 2. Riwayat medis, riwayat alergi obat atau anestesi. Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan ginjal. 3. Pemeriksaan laboratorium. Hemoglobin dan hematokrit untuk mengidentifikasi anemia. Radiografi dada dan pencitraan lain jika diperlukan. B. Persiapan pasien, pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui diet tinggi protein dan kalori. Profilaksis tromboemboli dengan heparin atau kompresi mekanis. 3. Manajemen pasca operasi. Pemantauan fase awal, pemantauan intensif pada tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan saturasi oksigen. Penanganan hipotermia dengan selimut penghangat atau cairan hangat. B. Perawatan luka, membersihkan luka setiap hari dengan antiseptik steril. Mengamati tanda-tanda infeksi seperti nanah, kemerahan berlebih, atau demam. C. Mobilisasi dini,
Latihan pernapasan untuk mencegah atelektasis. Latihan gerakan kaki untuk mencegah trombosis vena dalam. 4. Studi kasus dan simulasi klinis 1. Simulasi teknik bedah. Mahasiswa dilatih menggunakan model sintetis untuk teknik jahitan, continuous, dan interrupted sutures. Hemostasis manual dan menggunakan alat bantu. 2. Diskusi multidisiplin. Kasus simulasi nyata dibahas dengan tim anestesiologi, radiologi, dan patologi untuk perencanaan operasi menyeluruh. 3. Observasi langsung. Mahasiswa diberi kesempatan mengamati langsung operasi di ruang operasi untuk memahami alur pembedahan dari awal hingga akhir. 5. Anestesiologi dalam bedah A. Prinsip dasar anestesi. Anestesi berperan penting dalam memberikan kenyamanan pasien selama prosedur bedah serta mendukung efektivitas kerja tim bedah. 1. Jenis anestesi. Anestesi umum. Pasien tidak sadar sepenuhnya selama operasi. Agen inhalasi, isoflurane, sevoflurane. Agen intravena, propofol, ketamin. Anestesi regional, anestesi lokal diberikan pada area tertentu. Epidural atau spinal untuk operasi pelvis dan ekstremitas bawah. Anestesi lokal digunakan pada prosedur minor seperti biopsi. Contoh, lidokain, bupivacain. 2. Monitoring anestesi. Pemantauan vital signs, tekanan darah, denyut jantung, saturasi oksigen, dan kapnografi, CO2. Analisis gas darah dan suhu tubuh selama prosedur bedah panjang. 3. Penilaian risiko anestesi. Skala ASA, American Society of Anesthesiologists. ASA-I, pasien sehat tanpa komorbiditas. ASA 2-4, pasien dengan komorbiditas sedang hingga berat. B. Komplikasi anestesi yang perlu diantisipasi. Hipotensi, akibat efek samping agen anestesi. Hipertermia maligna, reaksi genetik terhadap anestesi inhalasi. Mual dan muntah pasca operasi, PONV. Dicegah dengan antiemetik seperti ondansetron. 6. Teknik operasi lanjutan A. Rekonstruksi jaringan 1. Teknik cangkok jaringan, grafting. Skin grafting, cangkok kulit autologus untuk luka bakar. Bone grafting, untuk memperbaiki fraktur besar. 2. Flap bedah, menggunakan jaringan lokal dengan suplai darah tetap. Contoh, flap muskulocutaneus pada operasi plastik. B. Teknik laparoskopi dan robotik laparoskopi, operasi invasif minimal dengan kamera kecil dan alat yang dimasukkan melalui port kecil. Keuntungan, penyembuhan lebih cepat, nyeri minimal, dan risiko infeksi rendah. Bedah robotik
Menggunakan sistem seperti Da Vinci untuk presisi lebih tinggi. C. Teknik onkologi bedah pendekatan khusus untuk tumor, wide excision. Mengangkat tumor dengan margin aman. Sentinel lymph node biopsi, deteksi penyebaran kanker ke kelenjar getah bening. 7. Peran psikologi dan etika dalam pembedahan A. Persiapan psikologis pasien komunikasi efektif, memberikan informasi tentang risiko dan manfaat operasi secara transparan. Manajemen kecemasan. Memberikan konseling praoperasi atau farmakoterapi seperti benzodiazepin. B. Etika bedah prinsip non-maleficence, tidak menyebabkan kerugian pada pasien. Informed consent. Pasien harus memahami dan menyetujui prosedur dengan sadar. Confidentiality, menjaga kerahasiaan data medis pasien. 8. Pencegahan dan manajemen komplikasi operasi A. Komplikasi umum infeksi luka operasi, SSI. Profilaksis antibiotik diberikan 30-60 menit sebelum insisi. Sterilisasi yang optimal selama prosedur. Perdarahan. Pemantauan ketat hemoglobin dan koagulasi. Penggunaan produk darah seperti PRC, packed red cells, jika diperlukan. Trombosis vena dalam, DVT. Profilaksis dengan heparin atau kompresi mekanis. Mobilisasi dini pasca operasi. Atelektasis, latihan pernapasan dan penggunaan spirometer insentif. B. Protokol penanganan komplikasi reoperasi. Dilakukan jika terjadi komplikasi berat seperti perforasi organ. Pemberian cairan dan transfusi, mengatasi shock hipovolemik akibat perdarahan. 9. Penelitian klinis dan evidence-based surgery A. Studi klinis dalam bedah mahasiswa semester 10 didorong untuk memahami dan berpartisipasi dalam penelitian, uji klinis, mengkaji efektivitas teknik bedah baru. Audit bedah. Evaluasi hasil operasi berdasarkan standar yang ada. B. Integrasi Evidence-Based Medicine, EBM. Membaca dan menginterpretasi literatur ilmiah. Penerapan guideline klinis seperti dari American College of Surgeons atau WHO. 10. Studi kasus dan simulasi klinis lanjutan A. Simulasi teknik canggih, simulasi laparoskopi. Menggunakan simulator dengan umpan balik visual dan taktil. Praktek rekonstruksi jaringan pada model sintetis atau spesimen biologis. B. Diskusi kasus multidisiplin lanjutan mahasiswa membahas kasus kompleks seperti manajemen kanker stadium lanjut. Rekonstruksi organ pasca operasi besar. C. Rotasi bedah lapangan observasi langsung di ruang operasi berbagai spesialisasi, ortopedi, bedah jantung, bedah anak.
Interaksi dengan pasien pasca operasi di bangsal untuk memahami perjalanan klinis.